محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di pintu kalau bisa maju ke depan dulu, biar yang datang belakangan bisa lewat, ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tuan Guru Muammar Nasrullah yang saya hormati, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Gabungan Uswatun Hasanah yang saya hormati, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Al-Falah selaku penyelenggara pada sore hari ini yang saya hormati, dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini cuaca cerah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rutin pengajian Majelis Taklim Gabungan Uswatun Hasanah. Pertama-tama kami sampaikan dulu salam dari Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Asma, yang sore hari ini tidak bisa membersamai kita karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa insya Allah setelah ini atau bersamaan mungkin akan tergabung satu majelis taklim lagi yang akan bergabung menjadi dalam majelis taklim Uswatun Hasanah, yaitu majelis taklim Baitul Ghafur yang tempatnya ada di Lumba-Lumba, sehingga insya Allah semuanya bergabung dalam satu majelis taklim gabungan tersebut. Dan kita nanti insya Allah suatu saat akan jalan sampai ke jalan Lumba-Lumba sana. Ya, kita olahraga. Ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah sebentar lagi Tuan Guru akan menyampaikan kepada kita bagaimana persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Ya, tentunya ibu-ibu sudah siap dan insya Allah nanti persiapan mental, persiapan rohani akan disampaikan oleh Tuan Guru. Tetapi ada satu hal mungkin yang menjadi ganjalan kami, terutama adalah fenomena sajadah besar. Kenapa saya katakan fenomena sajadah besar? Ibu-ibu, kalau kita menggunakan kita akan sholat, biasanya imam akan menyampaikan luruskan saf dan rapatkan, ya kita berdiri. Tetapi kita sering melihat ibu-ibu yang datang menggunakan sajadah besar itu menjadikan tempat untuk sholat
karena itu akan berjarak jauh-jauh. Dan tentunya ini akan menjadi pemikiran kita bersama, sehingga kami mohon kepada Tuan Guru nanti apa yang harus kita siapkan, termasuk perlengkapan sholat, termasuk kesiapan kita, ilmu kita tentang penggunaan sajadah tersebut, sehingga kita siap mana yang harus kita bawa, sajadah yang besar atau sajadah yang untuk badan kita. Saya kira itu ibu-ibu yang perlu kami sampaikan pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Tuan Guru Muammar Nasrullah. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah al-'aliyyul 'azim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati as-sab'i rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil amin nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Pengajian Gabungan Uswatul Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Hajah Muhibbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait atau yang punya kesempatan sebagai tuan rumah Majelis Taklim Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap Majelis Taklim ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, dan insyaallah kita semua dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kehadirat Allah sore ini kita diberikan kesehatan keafiatan, khususnya dapat hadir ke majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga setiap langkah kita ibu-ibu menuju majelis ini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, khususnya mendatangkan rahmat, taufik, hidayah dan ridho dari Allah, sehingga Allah berkenan memberikan kita umur yang panjang, juga bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kekuatan untuk istiqamah menjalankan amal yang Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapat malam pun kemuliaan Ramadan yang Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal berapa Sya'ban itu? Anak juga tidak tahu. Anak tidak tahu. Gimana mau siap-siap tanggal sekarang tidak tahu. Sekarang tanggal 25 Sya'ban. Insya Allah malam Rabu atau malam Kamis kita itu sudah mulai puasa. Dan maka dari itu perlu kita mempersiapkan diri kita lebih, karena bagaimanapun juga bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci, karena yang memasukinya pun harus betul-betul orang-orang yang suci. Ya, kita ini jangan masuk Ramadan dalam keadaan kotor. Wa masumnya Ramadan kata Nabi illa yarmutaduluh. Maka tidak Ramadan itu disebut Ramadan karena yang memasukinya adalah orang-orang yang sudah mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala pada nisfu Sya'ban itu sudah mentazkiyah kita, mensucikan kita. Amin. Dalam hadis yang sahih disebutkan innallaha yanzilu ila sama itu Allah Subhanahu wa taala di pertengahan nisfu Sya'ban itu turun ke langit dunia liyaghfira jami'a ibadah, untuk mensucikan, mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba. Nah, artinya makanya setelah nisfu Sya'ban itu adalah persiapan tazkiyatun nafs,
Jadi kita mempersiapkan kesucian diri kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala sucikan kita itu sampai hari ini dari tanggal 15 Sya'ban itu kita sudah terhapus dari dosa-dosa kita insyaallah. Ya, maka firman Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Beruntunglah orang yang menjaga kesucian. Maka hari ini kita jaga kesucian itu ibu-ibu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh tercela orang yang selalu mengotorinya. Maka bagaimana kata Nabi, kita hari ini telah ditucikan oleh Allah, dibersihkan dari noda dan dosa, dan kita harus menjaga kesucian itu. Apa tugas kita? Termasuk persiapan Ramadan yang paling hebat. Yang pertama kata Nabi, alaikum bil istighfar wa taubah. Hendaklah kalian itu ibu-ibu banyak-banyak istighfar dan taubat hari ini. Ya, jangan melakukan dosa lagi. Ya, apapun dosa kita telah lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan dosa masa lalu. Kalau ibu masih hidup sampai hari ini, setelah nisfu Sya'ban itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita jangan melakukan maksiat lagi. Maka amalan yang utama hari ini perbanyak istighfar ibu-ibu. Ya, khususnya istighfarnya kata Sayyidina Ali, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Nah, Sayyidina Ali pada nisfu Sya'ban itu didatangi oleh 100 orang ibu-ibu. Datang 100 orang bertanya tentang seluruh permasalahan hidupnya. Wahai Ali, gimana ini istri saya cerewet banget? Ya, wahai Ali, gimana ini suami saya suka pelit? Ya. Wahai Sayyidina Ali, bagaimana ekonomi saya tidak maju-maju? Pokoknya semua permasalahannya diselesaikan oleh Sayyidina Ali. Dari 100 permasalahan yang ditanyakan, Sayyidina Ali cukup menjawab satu saja dengan surat Nuh ayat 18. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, Ali Sayyidina Ali menjawab cuma satu itu. Ya, akhirnya didemo oleh ibu-ibu itu yang nanya 100 orang. Wahai Sayyidina Ali, kami ini semuanya punya permasalahan yang beda-beda, tapi solusinya jawabannya itu toh, tidak ada ayat yang lain apa katanya. Ya. Seolah-olah Sayyidina Ali itu bukan orang yang cerdas, beliau itu orang paling cerdas. Beliau katakan, justru semua permasalahan kalian hari ini akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan astaghfirullah innahu kana ghaffara, maka lanjutan ayat yursilis samaa'a 'alaikum bidrar. Maka ketika engkau membaca astaghfirullah innahu kana ghaffara, maka akan turun rizkimu dari langit seperti hujan yang lebat yang datangnya bertubi-tubi. Ya, maka kalau ibu-ibu yang serap rezekinya hari ini, ya, menjelang Ramadan, jangan khawatir, kencengin astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ya, kemudian kata Allah, wa yumdidukum bi amwal. Allah persiapkan amwal. Amwal itu jamu mal, jamaknya dari kata mal. Amwal itu banyak harta. Nah, kata Sayyidina Ali, yang mau kaya hari inilah timingnya pas. Ibu mau kaya? Udah mau kaya, saya mau banget gitu. Sekali lagi saya tanya, mau kaya tak? Iya, ini saya ijazahkan ini. Pakai banget. Main-main. Ya, mungkin kita ketemu. Kalau bukan ibu-ibu, udah saya kasih amalan ini. Iya, benar. Ya, ya. Itu dari Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Ya, itu memberikan satu amalan bahwa amalan kaya nisfu Sya'ban hari ini istighfar, tapi istighfarnya itu astaghfirullah innahu kana ghaffara, mengamalkan firman Allah, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu baca aja 100 kali ibu-ibu malam-malam setelah tahajud. Punya malam, insya Allah yang punya utang malamnya dibaca 100 kali, paginya langsung lunas. Amwal itu janji Allah. Yang punya utang langsung lunas. Ukurannya yang mau jodoh langsung datang.
yang kepepet butuh beli ini datang insya Allah. Yang penting yakin, karena itu kan kalau belum sudah tidak yakin. Ya, biar ini amalan kaya ini, maka kalau kaya amal kelima astagfirullah kana ghafar, karena ini amalan Nabi juga. Ya, mengamalkan firman Allah. Ya, di saat Allah menurunkan segalanya hari ini, maka kita sambut ya dengan tazkiyatun nafs, dengan bersucian diri yang paling istimewa, yakni astagfirullah innahu kana ghafar. Tidak cukup dengan amwal, tidak cukup dengan harta, wabani, kata Allah. Kalau jadikan untuk anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Kalau ibu-ibu ukurannya hari ini anaknya masih lihat-lihat, ya, suka melawan. Nah, bacakan astagfirullah innahu kana ghafar 100 kali di air, kasih minum, insya Allah berhenti nampalan. Ya, wabani, ya. Kalau ibu-ibu mohon maaf ada keluarganya yang belum punya anak keturunan, ya sampai hari ini nikahnya bertahun-tahun, yakin bacakan di air 100 kali, kemudian minumkan suami istri langsung melahirkan. Ya, jangan langsung melahirkan, langsung hamil gitu. Tidak percaya, buktikan. Ini bukan ngomong kosong, ini Al-Quran. Ya, tidak sih langsung begitu minum langsung terus kan? Itu ajaib. Ya, jadi itu jadi Allah wabari. Tidak cukup sama itu, kata Allah banyak lakum jannah, dan Allah persiapkan untuk kalian surga dari Allah. Ya, tidak cukup itu aja lakum anhar, dan Allah persiapkan juga sungai-sungai di surga. Ya. Apa kata Allah, malakum la tarjuna lillahi wa qara, lalu kenapa aku tidak berharap kepada Allah? Nah, hanya kita disuruh mengharap sama Allah, ibu-ibu. Cukup apa? Cukup mengharapnya banyak-banyak. Astagfirullah innahu kana ghafar, astagfirullah innahu kana ghafar. Insya Allah harapan apapun akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Termasuk kita ini ingin bertemu dengan Allah, maka perbanyaklah istighfar. Ya. Maka jangan kita hari ini memotorinya, jadi pokoknya kemana-mana sudah istighfar. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Ya, ukurannya standarnya 100 kali, tapi kalau bisa 1000 kali itu tambah magnus ini. Misalkan memanahnya cetak cas uang, ya bacalah 1000, itu langsung sudah ya melahirkan. Artinya kalau saya dicintai oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ya minta agar anaknya nanti jadi soleh ketika dikandungnya, bacakan itu. Kalau memang dia diusuli melahirkan, itu amalan yang sudah dilahirkan dia langsung plus, tidak usah operasi, ya itu amalnya. Ya, yang dicontohkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan seperti itu. Nah, maka amal kita persiapannya, ibu persiapkan perbanyak taubat dan istighfar. Ya. Kemudian yang kedua, ibu berhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah kita tazkiyatun nafs adalah kata Nabi alaikum bil arham. Hari ini sambunglah silaturahim, ibu-ibu. Tidak ada persiapan paling hebat hari ini setelah istighfar, kecuali yang kedua, yakni sambung silaturahim. Jangan lagi bermusuh-musuhan. Ya, kalaupun ibu punya musuh, dulu stop hari ini. Besok lagi setelah Ramadan lagi. Kalau mau dilanjutin, ya. Artinya gencatan senjata sudah. Israel sama Palestina sudah gencatan sekarang. Masuk Ramadan, masa sih musuhnya lebih daripada Israel. Ya. Maka inilah pentingnya kita kajian, kumpul ibu. Saya itu pengajian dari subuh gitu, tidak pernah pulang. Ngaji sampai Ramadan sampai teman, sambil saya tidur. Artinya apa? Saja kita penting bersilaturahim. Ya, kalaupun ibu-ibu punya musuh, jauh di sana. Ya, cari nomor HP-nya, foto selfie, klik, kirim, maafin ya, udah selesai. Kalau dia tidak memaafkan, dosa seluruhnya tanggung dia. Ya. Tugas kita ini minta
mencintai, maaf, memberi maaf, selesai. Ya, maka jangan pernah berharap Anda masuk Ramadan diterima Ramadannya, makbul terawihnya kalau masih punya musuh. Ya. Maka tidak ada kita ini disuruh tuh musuh-musuhan, kan tidak enak juga besok pas lapar, pas haus, nyepeng Anda. Tidak lapar, bukan jerukah. Baru pagi ke timur bilangnya, siang ke barat. Itu tidak cocok betul. Seharusnya puasa itu apa? Sejuk gitu kan, ya bahagia, seolah-olah puasa ini bahagia. Itu awalnya orang tidak pernah ngaji, seolah-olah puasa itu adalah hal yang membuat dia terhalang untuk menjadi baik. Ya, disuruh ngaji, itu puasa, siang disalahkan puasanya. Kenapa ada masjid bu? Puasa. Kenapa ada baca Quran? Puasa. Apa puasa? Bukan gitu puasa. Puasa itu laparnya iya, hausnya iya, amalnya tambah. Karena yang Allah banggakan di hadapan malaikat, ya malaikati ishhadu, wahai malaikatku saksikanlah hambaku lapar dan haus tapi tetap mengerjakan kewajibannya. Aku bangga kepadanya, maka aku ampuni dosanya, aku kabulkan seluruhnya. Kata keren kalau dikatakan dia hamba, dia tidak makan, tidak minum, tapi tidur terus. Tidak keren, kata malaikat keren. Sehingga puasa itu bukan tidur toh, seolah-olah puasa itu menghalangi dia untuk jadi orang baik. Ya, sholatnya hilang, ada dia mulai suruh sholat tidur, bangun Allah malah masuk itu puasa mereka. Ya, zuhurnya hilang, asarnya itu. Ya, terus setelah berbuka, alhamdulillah dapat kita Ramadan. Itu keadaan Ramadan itu. Maka hari ini sarankan kalau tidak mau seperti itu, maka rajin-rajinlah silaturahmi. Ya, saat ini kita diundang kalau di kampung itu banyak acara roh-roh kali ini. Ya, satu Ramadan, bukan hanya ukuran makannya, tapi kita ketemu sama orang itu nilainya luar biasa. Kenapa kita saling ikhlas saling berdoa? Yang hukum ini juga bagus ini pas gabungan kan, dan kemudian kita maafin deh, udah selesai. Ya, maafin itu deh, saling ikhlas deh, itu udah terima sudah puasanya. Ya, ini tujuan kita, tidak mencoba aja di balik di rumah ya musuhnya selalu menunggu, udah jangan harap puasa Anda berkualitas. Sambung silaturahmi. Tidak ada alasan hari ini orangnya jauh, udah tahu gimana. Sekarang habis sudah kemana-mana. Tinggal sudah cari nomornya, WA-nya kirim. Saya bikin, nah udah minta maaf selesai semua. Ya, yang ketiga ibu-ibu siapan kita hari ini setelah silaturahmi, alaikum bisodaqah. Dan Nabi hendaklah kalian itu banyak-banyak sedekah. Berbagilah ibu-ibu. Ya, jangan pelit, ya, yang pelit stop pelit, please, ya, please, ibu-ibu, ya, stop pelit, please, right now. If you pelit, kalau ibu masih pelit, jangan harap puasanya berkah. Karena Ramadan mengajarkan kita kepedulian sosial. Saat lapar kita tahu bagaimana rasanya lapar, sehingga orang mungkin tidak ada bisa dia makan. Kalau kita ada kita harapkan, kita punya uang, kita punya tabungan, tapi orang tentu itu. Ya maka hari ini bersedekahlah ibu-ibu. Tidak penting banyaknya kata Nabi, yang penting ada kebaikan yang bisa kita berikan. Kalau engkau tidak bisa bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan manfaat yang bisa engkau beri. Walau bitabassum, kata Nabi, walaupun hanya dengan sekedar tersenyum, itu sudah sedekah. Maka hari ini beradalah tersenyum di engkau pada gerbang. Kalau lihat yang listrik, beradalah tersenyum sama yang listrik. Lewat ayam tersenyumlah sama ayam. Ada kambing itu yang senyum. Jangan dia turun-turun ketemu siapa-siapa cepat sudah mati.
Orang yang paling pendek umurnya itu orang yang jarang tersenyum. Ya. Karena apa? Karena sedekah terbaik itu ada pada senyuman. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu lewat kota amal, ya, dan bawa uang, senyumin kota itu, ya, nggak usah udah lewat dia banget. Ya, kalau dia lewat nih, nanti ada kota amal, senyumin aja. Udah, terus sedekah kan? Tapi jangan diamalkan, kosong nanti kota amal. Kalau bapak pasang keluar. Artinya bersedekah. Kalau di kampung hari ini banyak orang roh itu dalam arti memperbanyak sedekah. Karena yang paling fundamental dalam agama itu masalah rezeki, masalah umur, ibu. Dan yang paling bisa menopang rezeki dan umur itu ada pada dua, silaturahim dan sedekah. Ya. Pada masa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dulu pernah didatangi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda ini datang ke Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, besok ini saya mau acara nikah. Tolong datang ya, kata Ibrahim. Ya jam 9, ya Rasulullah, saya mau nikah. Tolong situ jadi saksinya ya. Iya, kata jam 9. Pulanglah pemuda ini, singkat cerita, turunlah malaikat maut ke Ibrahim sambil tersenyum. Assalamualaikum, kata, salam, bertumbuh tersenyum, kata, ya, dia boleh. Kenapa? Engkau tahu Ibrahim, pemuda tadi yang besok undang untuk nikah, dan 9 besok aku diperintah oleh Allah jam 9 untuk mencabut nyawanya. Makanya aku tersenyum, kasihan. Sekarang dia bahagia, besok dia menderita. Akhirnya apa? Udah dengan husnuzonnya Nabi Ibrahim, besoknya jam 9 datang. Ternyata pemuda yang dikatakan oleh malaikat maut itu mau meninggal, tidak meninggal dunia. Ya, tidak ada pengumuman innalillah di masjid. Artinya tetap berlangsung pernikahan sampai benar-benar pengumuman kalah malaikat maut. Enggak sih. Artinya tidak malaikat maut entah kemana. Akhirnya sampai tahun yang kelima, anak ini, pemuda ini sudah sampai punya anak, punya cucu besar, nggak mati-mati. Ya, akhirnya pada tahun yang kelima, malaikat datang lagi ke Ibrahim. Wahai Ibrahim, masih ingatkah engkau kasus pemuda yang dulu aku katakan dia akan meninggal jam 9 pagi ketika akan nikahnya? Dia kata Ibrahim, lalu kenapa engkau tidak mencabut nyawanya? Wahai Ibrahim, memang saat itu aku diperintah untuk mencabut nyawanya. Tapi ketika pemuda itu pulang dari dirimu, dia bersilaturahim ke saudara, tetangga dan sahabatnya, dan dia bersedekah dengan hartanya, maka saat itu juga Allah merubah takdir yang berlaku untuk dia. Allah merubah kematian yang menjadi 60 tahun ke depan. Masya Allah. Ya, sehingga rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku malu sebenarnya membocorkan rahasianya. Itu dapat bocoran ibu mau baca buku, ya tidak terlalu, ya mau berguna, kayak saya dia berguna. Kenapa saya itu ketemu orang banyak, setiap hari dia 4-5 kali. Mulai Jawa sampai yang paling bawah. Ya. Kenapa? Itu yang membuat kita semakin sehat. Dia masih dengar apa ya dibalik, aduh jantung. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekahlah. Tidak perlu banyak-banyak. Allah tidak butuh banyaknya. Allah butuh ikhlas kita. Allah butuh memberi kita. Ya. Nah, yang keempat ini untuk persiapan tazkiyah ini, pensucian diri kita setelah sedekah. Alaikum bid-du'a, banyak-banyak berdoa ibu hari ini. Dalam riwayat Aisyah pada malam nisfu Sya'ban dan seterusnya, Rasulullah SAW pada malam nisfu itu banyak sujudnya, sampai panjang sujudnya yang terakhir. Sampai kata Aisyah, saya mengira sampai Rasulullah itu sudah meninggal dunia dalam keadaan sujud. Saking tidak gerak-gerak, ya tidak gerak-gerak, mati ya Rasulullah ini. Nanti sudah bersesat. Dia meninggal mungkin Rasulullah apa sujud. Akhirnya dia pulang-pulang apa bahasa pulang gitu kakinya Rasulullah. Apa bahasa Indonesia-nya? Dicolek.
dicoret-coret kakinya, yuharik, ternyata bergerak kaki Nabi. Alhamdulillah tidak mati, kata Aisyah. Nah itu dalil ibu, kalau ibu sentuhan ketika sholat sama suami itu dalam sholat sunnah itu tidak batal sholat. Karena Aisyah juga pada itu menyentuh Nabi, tapi Nabi melanjutkan sholatnya dalam kasus sholat sunnah. Tapi kalau wajib tidak boleh. Akhirnya setelah Nabi bangkit dari sujudnya, ya Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau malam apa ini? Kata Nabi, kata Aisyah, tidak tahu ya Rasulullah, malam apa ini? Makanya malam ini aku perpanjang sujudku, karena malam ini nisfu Syaban dan seterusnya Allah menurunkan segala kebaikannya untuk umatku, maka aku panjangkan sujudku agar umatku mendapat kebaikan bulan ini seluruhnya. Nah, makanya banyak-banyak doa ibu, apapun hajatnya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Di khusus ikuti cara Nabi, banyak-banyak sujud. Tuh. Khususnya kapan? Malam-malam. Ya, yang tidur aja, termasuk latihannya Ramadan hari ini yang qiyam. Bangunlah sebelum subuh. Ya, agar besok Ramadan itu tidak bangun ketika misal telah tiba. Ya, belum tarik matanya langsung penggorengan. Itu masih tarik matanya jadi sasa. Ya, bapaknya lagi baru kamu mana titik, langsung dari citaan, kok rasa beres-beres. Itu bekas promosi. Itu ada hadisnya. Makanya Nabi bilang, ya, idza staiqadha ahadukum minan naum, kalau kalian itu bangun tidur, fala yumsik min ta'ami syai'un. Jangan pernah menyentuh apapun dari makanan. Fa'innahu la yadri, karena dia tidak tahu aina batat yaduhu fi syai'in. Dia tidak tahu malam tadi nginep di mana tangannya, hotel mana, nginep dari mana, hotel Batak, hotel hotel. Ya, ini sudah sedikit. Ya, itu ada macam. Makanya agama seperti itu. Jadi sujudlah, ibu perbanyak sujud, termasuk perbanyak doa. Doa hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa. Ya, apalagi kita mungkin punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga. Hari ini timingnya doa. Kenapa? Karena Allah langsung mensucikan mentasbih kita. Berdoa. Ya. Kemudian berikutnya yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua ada disebut dengan tazkiyatun nafs, yang mensucikan diri dengan yang 4 itu tadi, banyak istighfar innahu kana ghafar. Yang kedua ya silaturahim, yang ketiga sedekah, yang keempat tadi itu adalah kita berdoa. Bagian yang kedua kata Nabi dari tazkiyah itu adalah riyadhatun nafs. Ada namanya tazkiyatun nafs, ada namanya riyadhatun nafs. Riyadhah itu artinya latihan jiwa, latihan diri. Latih hari ini ibu-ibu baca Quran, mulailah setar, enak. Ya, jangan Ramadan nanti mulainya salah setar namanya. Ya, mulailah hari ini latih diri. Yang malas ngaji, ayo bangkitkan daerah ngaji. Ya, yang malas berselawat, ayo latih dia. Ya, yang malas berzikir subhanallah setelah sholat, mulailah latih. Karena nanti di Ramadan itu semua kebaikan kita tidak ada pahalanya, sunnah itu enggak ada. Ya. Nanti di Ramadan kata Nabi, satu kebaikan Anda itu sama dengan satu kewajiban kefarduan yang Anda lakukan di luar Ramadan. Ibu senyum aja besok di Ramadan, padahal lapar, haus, tapi bisa tersenyum. Itu kata Nabi, itu pahalanya sama seperti sholat, seperti haji, seperti zakat, seperti puasa. Itu yang baik saja. Apalagi sunnahnya, apalagi sampai wajib. Sampai kata Nabi, satu kewajiban fardu kita lakukan di Ramadan itu nilainya besok lebih dari 70 kali yang kita lakukan di luar Ramadan. Bayangkan kita hitung, ya, kalau sekali wajib sholat misalkan, itu nilainya besok Ramadan, satu kali sholat nilainya 70 kali sholat di luar Ramadan. Kalau kita 5 kali dalam sehari, itu kali 70, berarti total pahala sholat kita dalam sehari itu 350 kali sholat. Buat ibu-ibu sholat sehari 350, meja. Nah ada orang yang kuat.
Ya, tetapi hebatnya Ramadan, satu kewajiban itu nilainya sama dengan 70. Ya, ibu-ibu puasa besok itu wajib, nilainya tidak satu puasa, dicatat 70 kali puasa, kali 30 hari puasa, 70 kali 30 berapa? 210 kali puasa selama. Belum ada sedekahnya. Satu sedekah yang Anda berikan kepada orang yang berpuasa itu sama puasanya dengan orang yang kita sedekahkan. Dia punya 70, berarti saya dikasih 70-nya. Saya punya 70, per satu sedekah 70 plus 70 berarti 140. Dua yang saya sedekahi, dia punya 70, saya dapat 70-nya plus 140 tambah 70, 210 dan seterusnya. Itu maknanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Banyak-banyak berhitung, rugi kita. Maka hari ini riyadhah, latih diri, jangan malas-malasan. Apa bedanya si Ramadan dan Ramadan? Tilah doang. Tidak ke masjid ya tilah, tidak pernah ke masjid. Yang tidak pernah baca Quran tilah. Apa judulnya doang Ramadan, tapi aktivitas Anda tidak ada yang berubah, berjumpa. Kata Ali, sejuta Ramadan bertemu dengan Anda tidak akan berpengaruh apapun kalau kita tidak melatih diri kita. Ya, tapi satu Ramadan ketemu Anda Lailatul Qadarnya, cukuplah satu Ramadan itu menjadi beban bahan di hadapan Allah untuk Anda selama dunia akhirat. Ya, karena seandainya kata Nabi bagi ahli kubur yang mudah di dalam tanah ini itu diizinkan oleh Allah untuk bangkit dari kuburnya, mereka hanya minta butuh 1 jam saja, saatan bertemu dengan Ramadan sudah cukup untuk melunasi kesalahan hidupnya berpuluh-puluh tahun ketika hidup. Maka jangan sia-siakan riyadhah, latihan ibu-ibu, hilangkan malasnya, ya. Karena nilai kita itu ditinggikan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus apa? Riyadhatul qalbi. Yang paling penting adalah apa? Melatih hati. Ibu, latih hatinya, masukin syukurnya, banyak-banyak alhamdulillah, jangan berubah-ubah diri. Jangan diri ibu-ibu. Dikasih hujan dulu, kasih panas dulu, panas dingin dulu. Betul ada dengar demam. Ya, belajarlah isi syukur gitu. Ya, isi hati, belajar sabar. Karena besok saat kita lapar dan haus, kalau tidak sabar, itu sih makan orang itu. Ada anak-anak yang kalah dulu, tidak bergerak, kanten kembali berlapar dulu. Belajar sabar, latih hati ini sabar, latih hati ini qanaah, cukup menerima, latih hati ini ridha, ya, menerima, latih hati ini ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini latih, buang sifat-sifat buruk itu, jangan sombong dulu, ya, buang sombongnya itu, ayo masih sombong, buang itu sombong. Kita mengisi hati. Yang iri, hasad, dengki, buang irinya, besok lagi irinya. Kalau perlu gabung, semoga menghilang. yang punya sifat apa? Mubazir, serakah, syahwat, nafsuan, buang. Karena itu sifat bermumah, sifat-sifat hati yang sangat-sangat kotor yang dapat mengotori jiwa. Kalau hati kita bersih, mudah cahaya Allah datang untuk kita. Ya, maka itu namanya riyadhatul qalbi. Latihlah hati ini, isi dengan sifat-sifat terpuji, sabarnya, syukurnya, tawadhu'nya, qanaahnya, ikhlasnya, ridhonya, tawazunnya dan seterusnya. Ya, jangan kita ikut terus nafsuin. Ya, kalau ikuti nafsu tidak akan pernah cukup sejuta Ramadan datang untuk kita. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi Ibu juga sampaikan bagaimana kita ini menyikapi fenomena sejadah besar. Sejadah besar. Sebenarnya sejadah itu tidak masalah, tapi yang masalah ketika itu membuat saf itu menjadi renggang, atau membuat saf itu menjadi tidak terisi. Karena kalau saf itu kosong, kata Nabi dalam hadis sahih, maka itu akan membuat jalan untuk dadanya datang syaitan. Ya. Berarti sini ini mengundang syaitan bahwa sejadah besar. Ya. Apalagi nanti sejadah besar, ini orang naikin kakinya ke sejadahnya langsung dikapet. Ada
Iya. Lagi dikasih tulisan di sampingnya jangan pernah sentuh sejarah. Ya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sholat itu sempurnanya di sawu sufufakum. Baina tasbih sufufakum di depan sholat ayat utama sholat. Sholat itu sempurnanya pada rapi dan rapatnya sama. Ya, kadang aneh juga sih ibu-ibu mana saja ini fenomena ibu-ibu, apalagi tarawih yang dia macam-macam bersama 2 di sana, 3 di sana, 1000 di sana, kenapa nggak di sana? Ini katanya, berubah. Bukan begitu, sholat berjamaah itu disebut jamaah karena dia itu nyatu, berkumpul, jiwa dan raganya itu namanya berjamaah. Tapi kalau kita jiwanya kita kemana-mana, raga kita kemana-mana, ngapain berjamaah? Itu munafik namanya. Makanya Allah isyaratkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu berjamaah, padahal hati mereka itu kemana-mana. Ya. Kenapa kita suruh rapat? Agar hati kita ini nyambung. Ya, ketemu ukurannya kaki kita rapat lah dia. Jangan perhatikan panas dan kita ini kan panasan. Kasihnya belum biasa ya. Ya, itulah rayuan syaitan. Nanti kalau kita udah bangkit dari ruku, ya sujud yang pertama, itu sudah mulai nuang dia. Awal-awalnya terasa panas, tapi setelahnya insya Allah nyaman-nyaman. Maka ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kalau hukumnya sendiri itu adalah sutra. Sutra itu sunnah muakkad, jadi pembatas kita agar tidak dilalui oleh orang yang lewat. Termasuk sejadah itu bisa dikatakan sutra. Ya. Tetapi sejadah yang tidak membuat jamaah itu hilang nilai jamaahnya. Makanya kalau membuat sejadah yang pas saja itu misalkan ya mohon maaf ya ada yang agak besar badannya ya ukurlah sejadah. Mohon maaf kalau yang mohon maaf bukan ini ada yang agak kecilan urusan ya kecilan apa yang kecil Allah yang suruh gede-gede yang tebel lagi. Iya, kalau ketebalan tidak masalah. Jadi yang masalahnya dalam kelebaran, karena itu merusak. Atau silakan saja misalkan ibu-ibu bersejadahnya itu agak lebar itu. Tapi persilahkan orang lain mari tidak apa tidak ada. Itu bagus. Tapi kan masalahnya kita saya tahu betul kasusnya itu makanya ya kita ini jangan mubazir karena apa besar sejarah. Lalu apa tujuannya dibuat sejarah besar? Sejarah besar itu pertama tujuannya untuk imam. Ya kenapa? Karena imam itu sendiri. Ya kalau imam berdua bukan imam. Nah, ini besar-besar. Siapa temennya nggak ada. Ya makanya pertama penggunaan senjata besar itu khusus untuk imam. Kemudian penggunaan senjata besar itu untuk siapa? Untuk orang yang punya uzur. Uzur misalkan dia ini sudah apa? Dan tidak bisa duduk. Nah itu misalnya sampai bulannya. Itu apa besar sehingga apa Anda tidak terganggu biarkan saja dia jangan sih dipaksa paku-paku itu tidak bisa jadi mohon ini untuk paku-paku kita yang tidak usul silakanlah bagi yang besar-besar tapi ya usahakan jangan disaperkan ya di belakang agar apa tidak mengganggu kehusuan orang lain termasuk yang pakai kursi jangan di depan ya pada masa di belakang ini tidak tahu fikih tidak tahu aturan harusnya pakai kursi itu ya berikan orang yang sehat orang yang mampu menjadi bagian daripada gantinya kemudian senjata besar itu diperuntukkan untuk apa ini? Senjata besar itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang kapasitas tubuhnya ini agak
biasa. Ya, agar apa? Agar dia ini nyaman sholatnya. Intinya sholat itu dibuat nyaman. Tetapi kalau merusak makna berjamaah itu masalah. Masalah. Maka ya sesuaikanlah dengan ukuran kita ini. Dimana sholat kita tetap fokus dalam sufufakum baina tasawwur di dalam sholat. Nah itu mungkin lebih bermanfaat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jam 6. Mudah-mudahan kajian kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan taufik dan hidayah, diberikan keselamatan, keafiatan dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bermanfaat Allah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Ada saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang tidur dalam puasa tadi. Saya pernah mendengar ceramah bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Nah, tidur yang bagaimana yang merupakan ibadah ini, dan tidur yang bagaimana yang merupakan puasa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat tarawih Pak Ustaz. Beberapa kali kita mendengar seorang wanita perempuan itu utamanya sholat di rumah. Kalau sholat di masjid diperbolehkan, ada asal memenuhi ibadah asal. Apakah untuk sholat tarawih juga masih utama untuk perempuan di rumah? Terima kasih. Yang kedua, untuk berpuasa kita semua mendengar batas makan sahur dan bersahur atau makan di bulan puasa itu waktu imsak atau azan. Terima kasih. Karena kita sudah imsak sudah masuk besoknya. Ada yang mengatakan azan sudah tidak boleh. Terima kasih kalau kita ngomong. Mari tutup. Ya, silakan ada yang mau tanya. Jadi yang membawa pengeras suaranya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saja Pak Ustaz terkait dengan sholat. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sholat rawatib ya Pak ya. Tenggang waktu antara kita sholat fardu kemudian dengan sholat rawatibnya dalam artian ba'diyahnya kira-kira berapa lama Pak? Karena saya pernah mengalami pada saat kita sedang kita melaksanakan sholat rawatib, kemudian ada suami pulang kerja, sementara pintu saya kunci. Nah, akhirnya saya membatalkan sholat rawatibnya. Kemudian karena ada hal-hal yang harus dibicarakan penting begitu, ya akhirnya karena masih dalam waktu zuhur, saya melakukan lagi sholat ba'diyahnya. Nah, itu kira-kira bagaimana jarak waktu fardunya dengan sholat ba'diyahnya. Demikian, terima kasih. Ya. Cukup ya. 3 aja udah jam 5. Saya mengajar. Alhamdulillah sholat tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kata ulama hadis, tetapi ditakwil. Hadis ini harus dirinci. Maknanya adalah tidak semua tidur orang puasa itu ibadah.
Ya kenapa? Karena sesuai dengan niat. Pak, dengan hadis ini ada di bab niat. Kalau orang tidur dalam keadaan puasa, niatnya untuk melepas lelahnya puasa. Kemudian setelah bangun dia mau untuk beribadah, maka setiap desak nafas dalam tidur itu adalah ibadah. Tapi kalau tidurnya hanya niat untuk menunda waktu lapar agar cepat jamnya, kawan-kawan, belum ya, belum. Ini kok jam lambat sekali. Ganti baterainya, bukan baterainya yang mati, tapi nafsunya yang kelaparan. Ya, artinya apa? Niat tempat. Kalau kita tidurnya dengan niat ibadah kepada Allah, maka setiap nafas kita dalam tidur itu yang tidur ibadah. Ya, bayangkan nanti kalau ada orang misalkan tidur, ya baru aja dia berbuka siang-siang dia nuaru, apakah itu tidurnya ibadah? Kan enggak, padahal dia bermaksiat pada Allah. Enggak. Nah, tentunya dimaksud dengan tidur yang ibadah adalah yang diniatkan pertama untuk ibadah. Yang kedua, yang tidur ibadah adalah dia tidak tidur tapi tertidur saking lelahnya ibadah. Itu yang paling hebat tidur. Misalkan dia sedang sholat zuhur gitu kan, tapi mencing-mencing. Nah, itu betul-betul dirintai oleh Allah. Ini hamba ini saking nggak mau ketinggalan sholat sampai dia pegang goyang itu. Sampai assalamualaikum. Itu tidak asli ibadah. Yang bukan dia beribadah itu cuci tangan, cuci kaki, kalau itu sudah Allah marakasum atau bismillahirrahmanirrahim. Niat tidur semata itu tidak ibadah. Maka kata ulama, yang tidur niat ibadah dapat poin tidurnya adalah ibadah. Yang tidak tidur tapi tertidur saking lelahnya ibadah, maka itulah yang asli tidur ibadah. Dan ketika ibu-ibu sedang zikir itu itu asli ibadah ya, dan itu maksudnya cemburu kita kalau ini kita ibadah dulu itu belum ibadah nah itu harus dipaham sehingga kita tidak salah paham tentang hadis tidurnya orang puasa itu ibadah. Tentunya tidur yang diniatkan ibadah dan tidur yang tidak niat tidur tapi tertidur saking lelahnya ibadah. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua itu kita bermati Allah taraweh buat ibu-ibu apakah afdal juga di rumah. Nah ini saya tidak sampaikan ibu bermati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama usul fikih, ulama fikih, hadis ini harus ditinjau dari sisi asbabul wurud. Memang dulu Nabi SAW melarang ibu-ibu itu keluar rumah ke masjid. Alasannya apa? Kenapa? Karena besar fitnahnya ketimbang manfaatnya. Kalau dulu masa jahiliyah masih dekat dengan Abu Lahab, Abu Jahal, itu kalau keluar rumah seorang perempuan pasti diperkosa, dibunuh karena wanita itu tidak ada harganya. Pada waktu itu suasananya situasi sangat tidak memungkinkan karena orang-orang jahiliyah itu sangat tidak suka terhadap perempuan, lebih-lebih dia beriman pada Rasulullah. Maka Nabi katakan stop, cukup di rumah saja. Tetapi dalam banyak riwayat hadis itu yang tidak dapat kita sebutkan, itu terkadang Sayyidina Umar itu melihat seolah-olah aku melihat wanita-wanita sahabiat Rasulullah itu ke masjid seperti berkelebatnya hantu berkentayaran di tengah malam. Saking tidak mau ditahunya seperti bos ya, tapi tetap ke masjid dan itu tidak dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena sudah mulai minimalisir kemudaratan. Sampai pada tahun-tahun berikutnya Nabi mengatakan la tamna'u Allah masajidallah. Umar, jangan larang wanita-wanita hamba Allah untuk datang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada perintah daripada Nabi SAW. Kalau dia datang silakan, tapi kalaupun tidak karena ada mudarat yang lebih besar maka tidak usah. Nah kalau kata ini hari ini di dalam Imam Nawawi, kata Imam Al-Ghazali, Sa'id Al-Qurtubi itu mengatakan justru hari ini
yang paling afdol tetap ke masjid. Kenapa? Karena fitnah itu yang dikhawatirkan untuk ibu-ibu tidak ada. Ya, apalagi udah tua-tua mengatakan saya diperkosa, saya diperkosa. Apalagi saya dicuit-cuitin nanti lihat tidak ada orang suka takut. Itu terlalu ada dalil. Ya, sehingga ya, kalau kita ke masjid itu tetap dikatakan lebih afdol. Jadi kiasnya kata ulama. Kalau seandainya buat ibu-ibu itu dilarang ke masjid lebih utama di rumah, maka seharusnya lebih arah keluar ke kantor dan ke pasar itu daripada keluar menuju masjid. Logikanya, kalau Anda ke masjid itu menggunakan mukena pakaian rapi serba tertutup, itu dilarang. Bagaimana dengan ibu-ibu yang keluar dengan pakaian seragam yang menjorokkan pantatnya dan seterusnya? Justru itu lebih haram. Tapi datangnya tidak. Itu kan jadi alasan kalau ke kantor tidak pakai, kalau ke masjid haram. Ini keren. Ini jangan disurvei. Kita itu makanya harus ngaji fikih dan usul fikih agar kita tahu ingat persamaan hukum. Ya. Ada ingatnya. Berarti apa? Hari ini nggak ada fitnah itu. Siapa yang mau berkosa sendiri? Siapa yang mau di sini? Nggak ada. Ya. Kecuali sini ke masjid itu pakai lensa sekilo. Dan itu gambarannya belok begitu. Dan cocok haram. Tapi itu dari rumah pakai mukena, wudhu tanpa pakai make up, kemudian ke masjid tanpa parfum. Siapa yang mau tergoda? Ada yang tergoda, saya aja ada tergoda. Yang begitu-begitu itu harus tegas. Jadi jangan terhalang ke masjid. Karena ke masjid itu tidak akan pernah kalah pahalanya dari rumah. Kenapa? Keluar rumah Anda, hadisnya kata Nabi, Anda disiapkan sungai di depan pintu rumah. Ketika keluar menuju masjid, Allah mandikan kita di sungai. Setiap langkahnya ada sebuah kebaikan yang akan menggugurkan dosanya. Setiap langkahnya. Belum lagi masuk masjidnya, belum lagi tayang masjidnya, belum lagi sholatnya, belum lagi zikirnya, belum lagi doanya, belum lagi balik. Tidak akan pernah kalah pahala ke masjid dengan Anda di rumah. Maka wanita cerdas, dia tahu mana yang fadilah, mana yang tidak fadilah. Begitu ibu, apalagi ibu sama suami, kan tambah bagus itu. Ya. Jadi kadang suaminya terlalu ekstrim gitu. Ya, saya waktu itu. Padahal kata Nabi jangan dilarang. Karena dia juga punya niat yang sama untuk seperti laki-laki yang gitu Bu. Allah. Ini dari versi saya fikih dan usul fikih. Kalau ibu tanya yang sebelah ya lain lagi masalahnya terserah ibu yang lain. Agar nanti berdebat. Yang kedua, ibu hormati Allah, apakah batasan berbuka, batasan puasa itu imsak? Apakah itu azan subuh atau waktu pengumuman imsak telah tiba? Hakikatnya puasa itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Sejak terbitnya fajar. Orang mulai puasa itu telah terbitnya fajar. Terbit fajar itu sudah waktu subuh. Waktu subuh itu ditandai dengan azan. Orang selesai dari makan apapun, hakikatnya itu mulai azan subuh. Azan subuh. Kalau belum azan, apalagi masih nyanyi-nyanyi, waktu itu saya telah coba saya dulu, saya baru mulai makan. Waktu itu saya telah tiba, saya nyaus di situ. Kenapa? Karena di antara sunnahnya itu mengajarkan sahur. Agar apa? Lapor kita tidak terlalu panjang. Makanya makruh itu nyamuk sahurnya malam jam 2 jam 3 itu makruh. Kenapa? Itu dinner namanya. Bukan sahur. Karena sahur itu juga usaha. Ya. Nah jadi ya ulama sepakat bahwa batas daripada orang itu tidak boleh makan minum ketika anak subuh. Kemudian kemudian ada jadi naik ya, sama kemudian
ada pengumuman waktu imsak telah tiba, itu dianggap sebagai tambihun, peringatan agar kita segera menyelesaikannya. Waktu imsak telah tiba sebagai peringatan bahwa sebentar lagi mengasa, itu artinya. Maka Anda di situ ketika waktu imsak telah tiba seolah-olah sudah disuruh ayo wudu, ayo mandi, ayo ke kamar mandi dan persiapkan untuk sholat subuh. Itu pesannya. Tapi kalau telah bangunnya ya udah makan aja dulu. Makannya stop, jangan lanjutin rumah, jangan. Udah yang terakhir kita kali ini apa tadi? Batas sholat sunat rawatib. Disebut sholat rawatib itu artinya mengiringi. Yang namanya mengiringi itu tidak jauh-jauh. Ya. Makanya sini misalkan saya ngiring tuan gurunya sama. Ya, itu di depan masjid. Yang ngiring di sini. Ya, sini ngiring saya, ngiring tuan bukan ngiring namanya. Ya. Itu namanya apa? Itu namanya melihat. Yang mengiringi itu tidak ada jeda waktunya sampai dengan kehilangan nilai 2 rakaat itu sendiri. Ukuran begini kata ulama, kalau Anda bisa selesai 2 rakaat itu misalkan dalam waktu 3 menit, maka jedanya yang harus sampai adalah minimal 3 menit. Berapa lama sih dia itu selesaikan sholat sunnah 2 rakaat itu? Seitulah jeda yang Anda butuhkan antara zuhur misalkan ba'diyahnya itu. Kalau lebih dari yang Anda perkirakan, misalkan itu sudah lebih ini saya kalau 2 rakaat sudah lewat tadi katanya, sudah batal fadilah. Udah apalagi sudah makan, sudah jadi bisa berobat, udah ada lagi. Kenapa? Udah lewat. Karena sunat rawatib itu ukurannya minimal ukur Anda 2 rakaat ba'diyahnya itu misalkan 3 menit atau 4 menit. Ya seukuran 4 menit lah jedanya. Jalannya. Kalau lewat 4 menit berarti sudah tidak ngiring lagi. Karena kebiasaan Anda 2 menit 3 menit selesai dalam sholat sunnah qadhiyah atau ba'diyah. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dari ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في مجلسنا بارك لنا في تعليمنا بارك لنا في علومنا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في ذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موفقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi karena pada marilah bersama-sama dalam untuk acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala
mengucapkan marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf.